Kita sebagai anak bangsa yang lahir setelah proses reformasi terjadi seharusnya tahu apa itu reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Rizky Syafina dari kelas 12C akan menjelaskan reformasi Indonesia pada tahun 1998. Reformasi adalah suatu bentuk perubahan dalam sistem politik demokrasi yang terjadi baik secara cepat maupun berangsur-angsur melalui mekanisme lembaga pemerintahan yang ada. Nah, latar belakang terjadinya reformasi ini dikarenakan pertama, krisis ekonomi yang dipicu oleh hutang jangka pendek dalam dolar Amerika Serikat mencapai sekitar 30 sampai 40 miliar US dollar. Yang kedua, terjadi kekeringan akibat fenomena El Nino pada tahun 1997 sampai 1998. Ini mengakibatkan produksi beras nasional menurun sekitar 10%. Lalu yang ketiga, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan kabut asapnya polusinya menyebar hingga ke negara-negara di Asia Tenggara. Lalu pada awal 1998, Indonesia ditekan untuk menerima bantuan IMF. Nah, bantuan tersebut tertunda karena belum adanya reformasi nyata. Maka dari itu, kondisi ini memicu ketidakpuasan dan tuntutan reformasi dari masyarakat. Nah, tuntutan reformasi tersebut itu mencakup mengadili Presiden Soeharto dan kroninya, melakukan amandemen UUD 1945, menerapkan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, memberantas KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya, dan menghapus dui fungsi ABRI. Lalu kerusuhan Mei 1998 pada tanggal 13 sampai 14 Mei itu merupakan awal mulanya terjadi proses reformasi, yaitu tragedi Trisakti memicu demonstrasi besar-besaran, terjadi kerusuhan dan penjarahan massal di Jakarta, banyak pertokoan, rumah, dan kendaraan dirusak, aset milik warga negara keturunan Tionghoa menjadi sasaran utama. Lalu puncak dari proses reformasi ini terjadi pada tahun 21 Mei 1998, di mana Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya, yang berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Lalu, wakil presidennya yaitu pada saat itu B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Nah, bagaimana sistem pemerintahan pada masa reformasi? Yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden. Sekarang, presiden dan wakil presiden maksimal menjabat 2 periode. Maksimal. Lalu setiap periode berlangsung selama 5 tahun, tidak lebih. Kedua, pemilihan umum lebih demokratis. Pemilu dilaksanakan secara bebas dan adil. Rakyat memilih presiden, legislatif, dan kepala daerah secara langsung. Yang ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah. Kekuasaan tidak lagi terpusat di pemerintah pusat. Daerah diberi wewenang mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dan yang keempat, penguatan lembaga legislatif. DPR diperkuat dalam fungsi legislasi dan pengawasan. DPD dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah. Lalu yang kelima, pembentukan lembaga baru. Terdapat Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menguji undang-undang, lalu terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memberantas korupsi. Yang keenam, reformasi birokrasi dan hukum. Terdapat perbaikan sistem birokrasi agar lebih efisien, penegakan hukum untuk menjamin keadilan. Ketujuh, kebebasan pers dan HAM. Pers bebas menyampaikan kritik dan informasi, serta hak asasi manusia lebih dihormati. Lalu yang terakhir, partisipasi publik. Masyarakat lebih aktif dalam politik. LSM dan organisasi sipil ikut mengawasi kebijakan pemerintah. Kesimpulannya, pada tanggal 12 Mei 1998, tragedi Trisakti menewaskan 4 mahasiswa dan memicu gelombang demonstrasi nasional. Lalu pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998, terdapat kerusuhan dan penjarahan massal terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah. Lalu pada tanggal 18 sampai 20 Mei 1998, DPR dan mahasiswa mendesak Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Yang pada puncaknya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dan digantikan oleh B.J. Habibie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.